did a silly thing like court. You were nuts. It's analogous to a lot of business struggling. Compact computer. Compact portable. They're working for Monday. They grabbed a portal. Reading with envy. Tahun 1980-an adalah tahun di mana personal komputer atau sering disebut PC sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat khususnya di Amerika. Banyak produsen komputer berlomba-lomba menciptakan desain baru sampai kemudian muncullah komputer portable yang bisa dibawa dan digunakan dimanapun. Tahun-tahun inilah yang menjadi awal mula orang-orang zaman sekarang mengenal dan bisa menikmati komputer yang dinamai laptop. Ini adalah tampilan laptop atau PC portable terlaris di pasaran pada awal tahun 80-an yang dibuat oleh perusahaan bernama Compaq Computers. Di tahun 80-an, istilah personal computer atau PC sangat jarang sekali disebut-sebut karena pada saat itu yang paling dikenal hanya Mac dari Apple dan satu lagi IBM. Berkat kehadiran Compaq, akhirnya orang-orang tak lagi menyebut IBM atau Mac, tapi berganti menjadi PC atau Mac. Mac or a PC? A Mac or an IBM is because of Compaq. Get to the iPhone without the original Compact portable. Compaq didirikan oleh 3 orang bernama Rod Kenyon, Bill Merton, dan Jim Harris. Awalnya, mereka adalah pekerja di sebuah perusahaan elektronik bernama Texas Instruments. Di perusahaan itu, mereka berpengalaman untuk mendesain dan menciptakan kalkulator angka serta bahasa dari kode-kode komputer terdahulu. Ketiga orang ini sudah punya jabatan tinggi di Texas Instruments. Namun setelah beberapa tahun bekerja, mereka merasa bosan lalu sepakat untuk mencari peluang baru. Ditambah pada saat itu, pertumbuhan teknologi di Silicon Valley masih terbilang sedikit. Silicon Valley, buat yang nggak tahu, terletak di California Utara dan menjadi pusat global untuk teknologi tinggi dan inovasi. Di zaman sekarang, kawasan ini dipenuhi perusahaan teknologi terkenal seperti Facebook, Google, Intel, Tesla, dan masih banyak lagi. Pada tanggal 1 September 81, ketiga orang ini bertemu untuk mendiskusikan peluang usaha apa yang akan mereka ambil. Beberapa ide pun muncul dan sempat berniat membuka sebuah restoran Meksiko karena dirasa pertumbuhannya akan cepat. Namun ide itu hanya sepintas saja karena pada akhir pertemuan mereka memutuskan akan membangun perusahaan teknologi sesuai pengalaman sebelumnya. Meski demikian, mereka belum memastikan produk atau layanan apa yang akan dibuat. Okay. About all the possibilities. A stupid idea that would You would hope, I guess, that we'd ought to stick with one. Setelah pertemuan itu, satu persatu mulai mengundurkan diri. Sebenarnya mereka bisa dibilang nekat karena meninggalkan gaji yang sudah besar hanya untuk membangun perusahaan baru yang belum jelas arah dan tujuannya. Sejak tahun 60-an guys, industri komputer sudah mulai berkembang dan tak bisa dipungkiri penguasanya adalah IBM. Kala itu IBM memiliki keunggulan karena mampu menciptakan mainframe komputer besar yang ditujukan untuk perusahaan dan pabrik-pabrik besar. Dari komputer besar yang hanya bisa digunakan di pabrik-pabrik saja, perlahan muncullah produsen-produsen yang membuat komputer personal atau PC yang bisa dibeli dan didapatkan oleh masyarakat umum. Pertama kali PC yang keluar dari Apple, kemudian ada Commodore dan terakhir Radio Shack. Saat itu pasarnya masih sangat kecil, namun seketika berubah drastis setelah di tahun 81 IBM membuat personal komputer yang targetnya adalah karyawan, sekolahan sampai untuk hiburan keluarga. International Business Machines has entered the small personal computer is designed for office, school, or home use, the same market as its competitors. Dalam 1 tahun saja, pengguna PC di Amerika meningkat drastis karena setelah IBM masuk, produsen-produsen lain juga berlomba mengeluarkan produknya sendiri. Kala itu, ada satu produk yang sangat laku keras di pasaran yang dikeluarkan oleh Osborne Computer. Produk ini adalah satu-satunya komputer portable atau laptop pertama di dunia yang bisa dibawa kemanapun dan digunakan kapanpun. Dari produk yang dikeluarkan Osborne inilah, ketiga sekawan Rod, Bill, dan Jim memutuskan bahwa perusahaan mereka akan fokus membuat komputer portable. Setelah itu, mereka menemui Ted Papajohn, seorang perancang industri terkenal untuk mendiskusikan desain dan model komputer portable yang akan dibuat.
Di hadapan Ted, Rod menunjukkan bagaimana model dan desain yang ingin dibuat. Ukuran dan modelnya hampir sama seperti komputer portable keluaran Osborne, namun yang membedakan ada di layarnya yang besar. Kemudian penempatan kabel yang lebih rapi dan keyboard yang digunakan sama seperti keyboard milik komputer IBM. Knew where the monitor would go, keyboard would go in. Laid out somewhat like just like an IBM PC. We're going to make this work. Setelah desain dan model siap, selanjutnya mereka harus mencari investor untuk mendanai produksi. Pada tahun 2015, perusahaan pemberi dana atau dinamai venture capital melihat kalau bisnis teknologi mempunyai potensi besar. Hal tersebut terbukti venture capital sampai menggelontorkan dana $60 miliar kepada startup-startup yang kini namanya sudah sangat besar. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan tahun 81. Pada saat itu, perkembangan industri teknologi masih sangat muda dan mayoritas dikuasai IBM. Venture capital hanya mengeluarkan dana $1,4 miliar untuk startup yang berkaitan dengan teknologi. Saking sulitnya mencari dana, Rod sampai puluhan kali mengirim proposal. Di dalam proposal itu, Rod menjanjikan kalau di tahun pertama perusahaannya pasti mendapatkan penjualan minimal $30 juta. Dari banyaknya proposal yang dikirim, hanya venture capital bernama Sevin Rosen Fund yang melirik. Pemiliknya bernama Ben Rosen. Dia setuju untuk memberi modal sebanyak $750.000. Saat ditanya alasannya bersedia menjadi investor, Ben mengaku sebenarnya tak yakin dengan janji $30 juta di tahun pertama. Namun Ben melihat Rod dan kawan-kawannya adalah orang berpengalaman di ranah teknologi, sehingga Ben ingin memberi mereka kesempatan. It's whether it's about the discussion you have. Right, obviously has some skills. He was extremely clean cut. Pada pertengahan Februari 1982, Rod, Bill, dan Jim mulai membuka sebuah kantor dengan nama formal Compaq Computer Corporation. Rod mengambil peran sebagai CEO, Bill sebagai kepala pemasaran, dan Jim sebagai kepala pengembangan. Perusahaan ini dimulainya dengan beberapa pekerja saja dengan latar belakang di bidang teknologi. Awalnya, para pekerja tak diberitahu mereka akan bekerja di perusahaan yang membuat apa, hanya disebutkan sebagai perusahaan teknologi saja. Barulah setelah mereka masuk di hari pertama, semuanya diberitahu kalau mereka akan bekerja sama untuk membangun sebuah komputer portable. Hal pertama yang dipegang teguh saat membangun PC portable ini adalah komputer ini harus kompatibel dengan software yang berjalan di PC IBM. Kompatibilitas ini dianggap penting karena konsumen tidak harus belajar buku manual baru ketika akan menggunakan PC portable itu nantinya. Di masa itu guys, kompatibilitas tidak terlalu diperhatikan pabrik produsen PC. Mereka masing-masing memiliki manual tersendiri dan seringnya antara software tidak bisa dijalankan di PC dari pabrik lain. Karena saat itu IBM adalah PC terlaris, maka membuat PC portable yang kompatibel dengan IBM adalah cara paling masuk akal untuk bisa sukses. Kala itu komponen hardware sekaligus casing yang dibuat IBM sangat mudah untuk dicari. Namun yang membuat IBM spesial adalah sistem yang dijalankan di prosesornya yang hanya IBM lah yang bisa membuat. Untuk mengatasi hal itu, Rod mengutus seorang pegawai untuk membeli semua buku manual IBM. Di dalamnya ada semua daftar kode yang bisa disusun untuk menjalankan PC IBM. Awalnya, metode ini dianggap sebuah solusi, namun ternyata semua kode sistem yang dibuat IBM sudah didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual. Siapapun yang ingin menggunakannya untuk kepentingan bisnis harus memiliki izin resmi. Tak sedikit pabrik komputer yang dibuat bangkrut oleh IBM karena ketahuan memakai kode-kode IBM tanpa izin. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan Compaq adalah melakukan reverse engineering menggunakan software dan sistem buatan IBM. Sederhananya, mereka berusaha membuat sistem serupa tanpa sedikit pun melihat kode sumber milik IBM. Cara ini terbilang susah, namun masih mungkin dilakukan dengan percobaan berulang-ulang. Di saat Compaq masih berusaha membuat produk pertamanya, pada tahun 82 IBM dinobatkan sebagai perusahaan terbesar ke-6 di Amerika. Mereka menguasai 25% pasar dan IBM diklaim mampu menjual 1 unit PC setiap menitnya. Pada tanggal 4 November 82, Compaq Computer resmi memperkenalkan diri ke publik.
Rod sebagai CEO melakukan pidato perkenalan sekaligus memamerkan produk pertama mereka. Dalam pidatonya, Rod menekankan kalau Compaq membangun PC portable pertama yang sepenuhnya kompatibel dengan sistem IBM. Media TV dan koran langsung ramai memberitakan, dan setelah itu orang-orang mulai terlihat membawa Compaq portable. Mereka sangat menyukai desain pegangannya. Selain itu, karena PC ini sangat kompatibel dengan IBM, maka mereka yang membeli bisa langsung produktif tanpa perlu ribet mempelajari cara kerjanya. Pesanan Compaq PC portable ini datang secara bertubi-tubi. Rod dan teman-temannya harus terus memutar otak agar produksi bisa seimbang dengan permintaan pasar. Karena sangat laris, Rod sempat mengurangi biaya untuk iklan. Dia merasa tanpa iklan pun stok di pabrik selalu habis. Secara resmi, Compaq PC portable mulai dijual secara publik pada awal 83 dengan harga kurang lebih dari $3.000. Di akhir tahun 83, mereka bisa mengumpulkan omset penjualan sebesar $111 juta atau sekitar 53.000 PC portable terjual. Jumlah itu tentu saja sangat jauh melampaui target awal Rod dan kawan-kawannya yang hanya $30 juta. Meski terbilang sukses besar, Compaq masih belum ada apa-apanya dibandingkan IBM karena di tahun yang sama IBM berhasil menjual PC sebanyak 750.000. Di awal tahun 84 beredar rumor kalau IBM akan meluncurkan PC portable. Rumor tersebut membuat nilai saham Compaq anjlok. Para investor ketakutan jika Compaq tak lagi bisa bersaing dengan IBM jika raksasa berjuluk Big Blue itu juga membuat PC portable. Akhirnya pada Februari 84, IBM benar-benar meluncurkan PC portable mereka. Rod mengaku kalau saat itu dia khawatir perusahaannya tak akan bisa bersaing. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata dua tipe PC portable buatan IBM tak terlalu diminati masyarakat. Alasan utamanya adalah kompatibilitas. Entah apa yang dipikirkan IBM, mereka membuat PC portable yang tidak kompatibel dengan PC mereka sendiri. Berbeda dengan PC portable Compaq yang bisa menjalankan semua software IBM. Hal inilah yang menyelamatkan Compaq dan kembali lagi dibanjiri pesanan. Di tahun kedua, jumlah pegawai Compaq naik secara signifikan. Sebuah perusahaan yang dimulai dengan beberapa orang saja kini mempekerjakan 950 pegawai. Kantor sekaligus pabrik yang dulunya hanya satu lantai kini berubah menjadi sebuah kompleks pabrik dengan beberapa gedung. Produksi mereka meningkat hingga 1.600%. Tak sampai di situ saja, Compaq menargetkan untuk menambah 500 pegawai lagi hingga akhir tahun 84. Kemajuan signifikan yang dialami Compaq bukan hanya karena produk yang memenuhi kebutuhan konsumen, namun karena Rod mampu membentuk budaya kerja yang menyenangkan. Di masa sekarang, kerja secara santai dan bebas di perusahaan teknologi adalah sesuatu yang sudah biasa. Contohnya seperti Google, Facebook, ataupun Instagram sudah biasa mengkampanyekan lingkungan kantor yang nyaman untuk pekerjanya. Metode tersebut 40 tahun lalu sudah diaplikasikan oleh Rod. Para pekerja di Compaq diberikan minuman soda gratis dan diperbolehkan menghiasi tempat kerjanya dengan pohon-pohon asli. Budaya egaliter juga dijunjung tinggi Rod sebagai CEO. Dia tak pernah menunjukkan dia punya hak spesial di kantornya. Para pegawai yang memberi saran dan masukan akan diterima dengan tangan terbuka. Sedangkan di IBM yang terjadi adalah sebaliknya. Perusahaan besar itu penuh dengan persaingan dan para petingginya tak pernah tersentuh oleh para pekerja yang ada di bawah. Big Blue for nothing. When you looked at the organization, very hierarchical, the person up here and you're down. So it was a very competitive had to go through. Persaingan selanjutnya antara produsen komputer ini terletak pada beberapa iklan yang mereka buat. Artis-artis terkenal hingga pegulat dibayar mahal untuk membintangi iklan mereka. IBM menggunakan aktor populer Charlie Chaplin, sedangkan Compaq menggunakan jasa komedian asal Inggris bernama John Cleese. Iklan-iklan Compaq selalu menampilkan sindiran terhadap IBM yang dibawakan secara kocak oleh John Cleese dan metode itu ternyata terbukti sukses besar. Penonton menyukainya sehingga penjualan Compaq pun terus meningkat.
Di pertengahan tahun 84, saat Compaq sudah merilis generasi kedua PC portable-nya, Apple merilis generasi pertama PC Macintosh. PC dari Apple ini menawarkan kemudahan dalam penggunaan dan grafis yang jauh lebih baik dari PC yang ada di pasaran. Meski mewah dan bertenaga, kompatibilitas Mac yang rendah membuat hanya orang tertentu saja yang menggunakannya. Sama seperti di zaman sekarang, Apple lebih memilih tetap berada di ekosistemnya sendiri, walaupun faktanya di luar orang-orang banyak menggunakan Android. Setelah Apple tak lagi menjadi halangan, Compaq melaju semakin kencang dengan meluncurkan beberapa produk baru. Compaq juga menjadi pionir yang menggabungkan konser atau pertunjukan untuk merilis produk terbarunya. Setiap tahunnya, perusahaan ini melesat dari segi keuntungan atau dari penambahan para pekerja. Plus stores 30 times more than yours. 4% for the first 3 months of the year. For another terrific year. Memasuki tahun 85, kehebohan muncul saat Intel, perusahaan pembuat prosesor, dirumorkan akan merilis prosesor baru bernama Intel 386 yang diklaim sangat kuat dan bisa melibas seluruh software yang ada pada saat itu. Hal ini membuat IBM menggunakan kekuatannya sebagai perusahaan PC terbesar untuk membujuk Intel agar memberikan hak eksklusif penggunaan Intel 386 hanya untuk PC IBM. Untung saja pada saat itu Intel menolak dan memutuskan siapapun boleh membeli dan menggunakan prosesor tersebut untuk produk mereka. Semenjak saat itu, Compaq mulai menyusun produk terbarunya hingga pada September 1986, Compaq mengumumkan akan merilis PC terbaru dengan Intel 386 dan diklaim sebagai PC terkuat saat itu. PC tersebut disebut dengan Compaq DexPro 386 dan diklaim tak hanya bisa menjalankan aplikasi yang sudah ada, tapi juga bisa menjalankan aplikasi baru hingga 2 tahun ke depan. Di saat Compaq melakukan promosi besar-besaran untuk DexPro 386, IBM sendiri tak terlihat mempromosikan varian PC-nya yang menggunakan Intel 386. Masa-masa ini membuat Compaq dianggap mampu menggulingkan raksasa sebesar IBM. Hasil penjualan Compaq pun tidak main-main. Baru 3 bulan pertama di tahun 87, mereka sudah meraup $200 juta. Tak lama setelah itu, Compaq resmi masuk ke 500 besar perusahaan potensial dan salah satu perusahaan tercepat dalam sejarah bisnis yang mampu mencapai penjualan senilai $1 miliar. Kesuksesan ini tentu saja mengubah gaya hidup para pekerja, terutama para petingginya yang kini sudah mampu membeli mobil dan barang-barang mewah. Di kala itu, Rod bahkan pernah diundang presiden dan diberi penghargaan sebagai pembisnis yang mampu berkembang cepat hanya dalam waktu 5 tahun. Namun guys, dibalik semua kemewahan itu, Rod harus bercerai karena permasalahan keluarga. Hal serupa juga hampir sama menimpa Bill Murto, namun dia memilih untuk mundur dari Compaq demi memperbaiki kondisi keluarganya. Okay, that's a problem. He said, retire. And that was a shock. It's impossible. That happened during toughest periods of my leadership of the company. Sejak dulu IBM selalu menuntut perusahaan kecil yang terbukti memakai patennya tanpa izin. Walau sempat berusaha untuk menciptakan sistem sendiri, namun rupanya masih ada beberapa yang sama persis seperti IBM. Pada tahun 87, IBM mendatangi Compaq bersama sekelompok pengacara dan memberikan tawaran untuk membayar ganti rugi. Awalnya, Compaq bersedia membayar sebesar $2 juta, namun jumlah itu dianggap terlalu kecil dan IBM terus menegaskan jika tidak ada ganti rugi yang disepakati, maka permasalahan akan berlanjut ke pengadilan. Akhirnya, diskusi itu diakhiri dengan Compaq membayar ganti rugi senilai $130 juta. Jumlah tersebut dianggap membeli paten sistem IBM selama kurang lebih 5 tahun beroperasi. Setelah masalah soal paten diselesaikan, Compaq kembali ditekan IBM karena pada April tahun 87, IBM meluncurkan produk terbaru yang dinamai IBM PC2. Peluncuran produk ini dilakukan secara masif hingga melebihi kehebohan pertama kali IBM merilis PC. IBM PC2 ini merupakan PC pertama yang bisa dipakai untuk multitasking, sebuah fitur yang kala itu tidak dimiliki PC lain. PC generasi kedua ini juga merupakan generasi pertama yang memiliki lubang mouse dan pointer mouse bisa langsung masuk ke sistem seperti fitur yang ada di zaman sekarang.
IBM PC2 juga diklaim belum bisa ditiru sehingga kompetitor tidak akan mungkin bisa menjalankan program-program di IBM PC2 tanpa membeli mesin dari IBM. Inovasi ini tentu saja membuat IBM kembali menguasai pasar PC. Bahkan perusahaan besar lainnya berlomba-lomba agar bisa segera memakai komputer generasi baru ini. United Airlines merupakan perusahaan pertama yang memesan komputer ini dalam jumlah besar. Tak main-main, maskapai itu memesan 40.000 unit sekaligus. Compaq juga membeli IBM PC2 tak lama setelah diumumkan. Komputer itu langsung dibongkar dan diteliti oleh pegawai Compaq. Para pegawai sedikit pun tak memahami sistem microchannel yang dipakai IBM kala itu. Namun sekali lagi sifat oportunis IBM lah yang membuat produknya tak digandrungi dalam waktu lama. Sistem baru yang dipakai IBM di PC2 memang jauh lebih cepat dan lebih mumpuni, namun mayoritas software buatan IBM dari PC generasi sebelumnya tak bisa dipakai di IBM PC2. Raksasa Big Blue ini seolah-olah memaksa banyak pelanggannya untuk sekali lagi membeli software untuk IBM PC2. Akhirnya, karena itu banyak perusahaan yang membatalkan peremajaan komputer mereka daripada rugi $12 miliar hanya untuk membeli software baru. Peristiwa ini memberikan nafas untuk Compaq dan produsen komputer lainnya, sehingga mereka tetap mendapatkan konsumen. Pada bulan September tahun 88, terjadi sebuah peristiwa bersejarah di dunia komputer. Compaq memimpin 8 produsen komputer lain untuk membuat sebuah sistem terstandar yang bisa mereka produksi bersama. Tindakan ini dilakukan untuk melawan eksklusivitas IBM dengan PC2 milik mereka. Semenjak hari itu, ada 9 perusahaan komputer yang terbilang besar setuju untuk menggunakan sebuah sistem bersama yang kompatibel untuk software lama ataupun software baru. Microsoft sebagai pengembang software dan Intel sebagai produsen prosesor sepenuhnya mendukung gerakan tersebut. Gerakan bersama ini membuat penjualan Compaq di tahun 89 mencetak rekor terbanyak, sedangkan IBM mengalami penurunan yang sangat drastis. IBM wanted to develop their own computer. Of IBM, and the tide is starting to turn. Together, stood up against IBM and prevailed. Sebagai perusahaan yang terus berkembang, di tahun 89, Compaq menunjuk Eckhard Pfeffer untuk memimpin Compaq Internasional. Tugas utamanya adalah memperluas pasar Compaq ke seluruh Eropa. Di masa-masa ini, Compaq mulai bersaing dengan produk-produk unggulan asal Jepang seperti yang diproduksi Toshiba. Keunggulan Compaq perlahan mulai tergerus karena harga jual mereka terlalu mahal jika dibandingkan Toshiba. Selain itu, Compaq juga mulai tertekan dengan perusahaan komputer baru seperti Dell Computers. Selain memproduksi komputer yang tak kalah berkualitas, Dell masih mampu menjual dengan harga di bawah Compaq. Mereka juga terlibat saling sindir di iklan, seperti saat Compaq menyindir IBM. Kondisi ini membuat Eckhard mendorong agar Compaq menekan biaya produksi hingga seminimal mungkin. Namun kondisi tak bisa langsung berubah positif untuk Compaq. Saham mereka terus turun karena persaingan di pasar komputer terlalu ketat dan menuntut inovasi yang cepat. Di momen ini, Ben Rosen selaku investor utama Compaq mulai khawatir. Dia cenderung lebih percaya dengan Eckhard dibandingkan Rod yang sudah memimpin Compaq sejak awal. Pada saat itu, Rod sempat menyusun konsep untuk produksi berbiaya rendah, namun presentasinya kurang memuaskan dewan direksi. Di tahun 91, Compaq mengalami kerugian hingga $70 juta dan hal ini berdampak 1.400 pekerja yang terpaksa harus dirumahkan. Ben kemudian mengambil tindakan yang membuat kewenangan Eckhard menjadi sama dengan Rod. Saat itu, Compaq seperti memiliki 2 CEO. Tak lama setelah itu, dalam rapat direksi, Rod Kenyon resmi dipecat. Lalu tak lama kemudian, Jim Harris ikut mengundurkan diri. Tepat di bulan September tahun 91, 3 inisiator pendiri Compaq pun sudah tidak ada lagi. Ben convinced himself that this was the right move to make. It was inevitable that there'd be a change. It was a very sad time. It was tough on us. It was hard.
Setelah badai itu, Compaq masih terus menguasai penjualan PC di Amerika dan puncaknya di tahun 94 saat Compaq benar-benar mengalahkan IBM. Di tahun 2002, Compaq merger dengan Hewlett Packard Company alias HP untuk menjadi produsen PC terbesar di dunia. Tak lama setelah itu, IBM menghentikan produksi PC mereka dan berfokus pada komputer besar untuk perusahaan. Apa yang dilakukan Compaq sejak 80-an hingga awal 2000-an telah membuka inovasi besar di dunia komputerisasi. Tanpa perjuangan yang dilakukan oleh Compaq, mungkin teknologi PC akan terus eksklusif dan tak memiliki kompatibilitas seluas sekarang. Compaq for all. You guys did a magnificent job, and they can sell them. If we did them, they'd work better. If anybody had tried to tell me how successful, I would have just said you're blowing smoke. Film ini menggambarkan dinamika industri komputer di Amerika tentang bagaimana IBM menguasai mayoritas pasar komputer dan bagaimana Compaq menggeser kekuasaan IBM. Usaha Compaq dalam mengulik sistem milik IBM tanpa menirunya merupakan sebuah gambaran nyata kalau kesuksesan bisa didapatkan siapa saja asalkan mereka mau berusaha dan menambah keahlian. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian. Terima kasih banyak guys, dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.